Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pada pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran kita yang kedua kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar yang pertama menjelaskan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Yang kedua membuat teks non-fiksi tentang salah satu ekosistem. Dan yang ketiga mengenal tarian daerah dan propertinya. Apakah sarapan pagimu hari ini? Adakah di antaramu yang sarapan dengan telur ayam? Lezat bukan? Salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi bagimu untuk beraktivitas pada hari itu. Telur merupakan salah satu makanan protein yang sangat berguna bagi kesehatan tubuhmu. Tahukah kamu berasal dari manakah telur yang kamu makan saat sarapan? Dari manakah kita mendapatkan telur ayam? Diskusikan dengan temanmu. Ayo berlatih. Kamu tentu tahu bahwa ayam menghasilkan telur yang bermanfaat bagi manusia. Ketika kita memakan telur ayam saat sarapan, kita mendapatkan energi dari telur ayam tersebut. Lalu, dari manakah ayam mendapatkan energi untuk menghasilkan telur? Diskusikanlah bersama dengan teman sebangkumu. Jelaskan mengenai rantai makanan. Tuliskan pada tempat yang tersedia di halaman 61. Nah, di sana terdapat kolom ya. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Padi merupakan produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri. Setiap produsen akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu tikus. 2. Tikus menjadi konsumen tingkat 1 karena tikus merupakan hewan omnivor yang juga memakan padi untuk memperoleh energi. Sebagai konsumen tingkat 1, tikus akan dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu ular. 3. Ular menjadi konsumen tingkat 2 karena ular merupakan hewan karnivor yang memakan tikus untuk mempertahankan hidupnya. Sebagai konsumen tingkat 2, ular akan dimakan oleh konsumen tingkat 3 yaitu burung elang. 4. Burung elang menjadi konsumen tingkat 3 karena burung elang merupakan hewan karnivor yang memakan dan mendapatkan energi dengan memakan ular. Sebagai konsumen tingkat 3, burung elang akan mati. Bangkai burung elang akan diuraikan oleh mikroorganisme seperti jamur. 5. Jamur sebagai pengurai karena jamur berperan dalam mengurai konsumen tingkat 3 untuk berkembang biak. Hasil penguraian dan terdiri dari zat-zat tertentu yang kemudian akan masuk ke dalam tanah yang dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai sumber makanan. Setelah selesai, diskusikan hasil penjelasanmu dengan pasangan lain di kelas. Kemudian lakukan diskusi kelas bersama teman-teman sekelasmu dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini bersama-sama. 1. Apa yang dimaksud aliran energi pada sebuah rantai makanan? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah aliran energi pada sebuah rantai makanan adalah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain dari peristiwa makan dan dimakan pada suatu rantai makanan. 2. Adakah hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi? Jelaskan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah ketika suatu makhluk hidup memanfaatkan atau memakan makhluk hidup lain, maka akan terjadi perpindahan energi berupa zat-zat yang dibutuhkan untuk bertahan hidup bagi makhluk hidup tersebut. 3. Jelaskan peran produsen penting dalam sebuah rantai makanan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah produsen merupakan satu-satunya komponen yang mampu memproduksi makanan sendiri. Produsen juga menjadi komponen yang akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 agar rantai makanan tetap terjaga. 4. Rantai makanan pada puncaknya disebut konsumen puncak.
Apabila konsumen puncak punah, apa yang akan terjadi pada konsumen 1 dan konsumen 2? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah jumlah konsumen 1 akan berkurang secara drastis karena dimakan oleh konsumen 2 yang lebih banyak. Sedangkan konsumen 2 akan bertambah banyak karena tidak ada konsumen puncak yang memakan mereka. Sekarang bersama teman sebangkumu, buatlah sebuah rantai makanan yang terdiri atas satu produsen, 4 tingkat konsumen, dan 1 pengurai. Jangan lupa untuk menyebutkan jenis ekosistemnya. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah ekosistem sawah. Contohnya di sana produsennya merupakan rumput atau padi, kemudian dimakan oleh belalang sebagai konsumen tingkat 1. Belalang dimakan oleh tikus ya, atau mungkin juga katak sebagai konsumen tingkat 2. Lalu katak ataupun tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3, dan ular dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat 4. Lalu burung elang akan mati dan diuraikan oleh jamur sebagai pengurai, dan hasilnya akan masuk ke dalam tanah sebagai unsur hara yang akan dimanfaatkan oleh produsen. Benny berkata, tugas kita berikutnya adalah membuat karangan non-fiksi tentang ekosistem, Din. Lalu Udin bertanya, aduh aku lupa, apakah karangan non-fiksi itu, Ben? Lalu Benny menjawab, karangan non-fiksi adalah karangan yang mengetengahkan tentang data dan fakta, Din. Jadi bukan menggunakan imajinasi kita. Lalu Udin menambahkan, sepertinya seru sekali ya membuat karangan non-fiksi tentang ekosistem. Pilihlah salah satu gambar berikut ini. Buatlah sebuah karangan non-fiksi tentang rantai makanan dengan menggunakan salah satu hewan dalam gambar tersebut. Gunakan kalimatmu sendiri dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sana terdapat 3 hewan, ada jangkrik ataupun belalang, kemudian ada kambing, dan ada ikan paus orca atau paus putih ya. Berikut adalah daftar kosakata yang dapat kamu gunakan untuk membuat karangan non-fiksi tentang ekosistem. Ada ekosistem laut, ekosistem sawah, ekosistem padang rumput, ataupun peranan interaksi. Ada biotik, abiotik, energi, produsen, konsumen, habitat, predator, mangsa, karnivor, omnivor, dan herbivor. Maka alternatif karangan yang bisa kamu berikan adalah dalam ekosistem laut, fitoplankton menjadi produsen karena mampu memproduksi makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari dan zat-zat kimia tertentu. Sebagai produsen, fitoplankton menjadi mangsa bagi zooplankton. Zooplankton merupakan organisme kecil di laut yang termasuk ke dalam herbivor karena memakan tumbuhan fitoplankton untuk mendapatkan energi. Sebagai konsumen tingkat 1, zooplankton akan dimakan oleh konsumen tingkat 2, yaitu ikan-ikan teri. Ikan-ikan teri akan dimangsa oleh konsumen 3, yaitu ikan-ikan tuna. Sebagai konsumen tingkat 3, ikan-ikan tuna juga menjadi makanan bagi anjing laut yang merupakan konsumen tingkat 4. Anjing laut memang menyukai ikan-ikan sedang seperti ikan tuna. Paus orca menjadi konsumen tingkat 5 atau konsumen puncak karena hewan ini termasuk hewan karnivor. Paus orca suka memangsa anjing-anjing laut. Keberadaan ekosistem juga dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya, seperti yang terdapat dalam beberapa tari daerah. Hasil panen yang diperoleh dari ekosistem sawah atau ladang dituangkan menjadi karya tari yang indah dan menarik. Beberapa tarian daerah juga menjadikan tindak tanduk hewan dalam sebuah ekosistem sebagai inspirasi tarian mereka. Berikut adalah beberapa tari daerah yang mengetengahkan tentang berkah Tuhan lewat ekosistem di sekitar. Tari tradisional Caping Ngancak yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur, menceritakan tentang kehidupan petani. Tari ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja mulai dari menanam, merawat, hingga memanen padi. Seperti petani sebenarnya, para penari juga mengenakan caping. Caping merupakan penutup kepala yang biasa dikenakan petani saat bekerja di sawah. Caping berbentuk kerucut, terbuat dari anyaman bambu. Kemudian juga ada tari Alang Babega dari Minangkabau, Sumatera Barat. Merupakan sebuah tarian khas daerah yang menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Burung elang ini mengepakkan sayapnya mencari mangsa, kemudian menukik dan menyambar mangsa tersebut. Setiap tarian daerah memerlukan perlengkapan atau properti yang dikenakan penari pada saat menarikannya.
Properti yang digunakan menjadi ciri khas tersendiri tarian tersebut. Bahkan beberapa properti dijadikan sebagai nama bagi tarian tersebut. Misalnya payung yang digunakan dalam tari payung atau caping yang digunakan dalam tari caping ngancak. Ayo berlatih. A. Lengkapilah tabel berikut dengan nama tarian dan properti yang digunakan. Nah, di sana terdapat tabel, contohnya ada nama tarian tari payung dengan properti tarinya yaitu payung. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Yang kedua ada tari topeng, propertinya topeng. Yang ketiga pakarena atau propertinya adalah kipas. Lalu ada tari bosara, propertinya bosara. Lalu tari rangguk ayak, propertinya rebana. Tari kuda lumping, propertinya kuda-kudaan dari rotan. Dan tari remo, properti tarinya keris dan selendang. B. Menurut pendapatmu, apakah properti-properti tari yang digunakan memperkuat pesan yang disampaikan lewat tarian? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah ya, karena properti tari dapat mempertegas gerakan penari sehingga maksud cerita tari dapat ditangkap oleh penonton. C. Sebutkan tarian yang menggunakan lebih dari 2 properti untuk menarikan tarian tersebut. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah tari serimpi, tari angguk, dan tari kancet papatai. Ayo berlatih. 1. Apakah peran produsen, konsumen, dan pengurai dalam sebuah rantai makanan? 2. Menurutmu, apa sajakah yang dapat mengganggu rantai makanan? Bagaimana pengaruhnya terhadap ekosistem? Dan yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan properti dalam seni tari? Berikan contoh properti tari yang kamu ketahui. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Produsen berperan sebagai makanan dan pemberi energi bagi konsumen. Konsumen berperan sebagai pemakan produsen, sedangkan pengurai berperan dalam mengurai zat-zat pada konsumen yang telah mati agar dapat masuk ke dalam tanah dan dimanfaatkan produsen sebagai makanan. 2. Adanya faktor alam yaitu perubahan musim dan bencana alam serta faktor manusia yaitu kegiatan industri dan pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab. 3. Properti tari adalah segala perlengkapan tari yang digunakan untuk mendukung pertunjukan tari. Contohnya adalah selendang, senjata, penutup kepala, topeng, dan lain-lain. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD. Supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.